setia. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau penolong satu-satunya yang kami percaya dan kami andalkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau meneguhkan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Sekali lagi shalom. Saya percaya kabar jemaat Tuhan sekalian hari ini baik-baik saja dan puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang sedang live streaming di rumah, bahkan juga teman-teman, saudara-saudara sekalian, teman-teman kami yang mungkin ada di Facebook yang sedang menyaksikan tayangan ini dari GBI Kelir Bukit Belida Damai. Saya menyampaikan selamat hari Minggu untuk Anda sekalian, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kalau kita membuka Instagram, kita membuka Facebook, kita membuka WhatsApp, kita akan menemukan di sana berita-berita yang sangat menegangkan, berita-berita yang akan membuat kita merasa takut. Bahkan beberapa orang datang dan berkata kepada saya, aduh ya, seperti apa zaman sekarang ini, seperti apa keadaan sekarang ini. Mana sekarang kita buka ini, kita dengar ini, dengar itu, dari sana, dari sini. Semuanya bicara tentang virus. Semuanya bicara tentang betapa virus yang kecil ini sanggup untuk membuat orang-orang ya di segala penjuru dunia menjadi ketakutan ya, menjadi takut. Dan hari ini saudara, nah karena itu saudara, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita perlu memiliki namanya pegangan yang kuat. Katakan sama-sama dengan saya, pegangan yang kuat. Kita perlu memiliki iman yang besar di dalam hal ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana sikap seorang murid Kristus, bagaimana respon seorang murid Kristus di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang respon seorang murid Kristus di tengah masa sulit. Kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Satu ayat ini akan menjadi renungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Roma 12 ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah yang sedang live streaming, boleh dibaca dan dibuka Alkitabnya. Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam apa? Sabarlah dalam kesesakan, dan kemudian yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Jadi ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Respon atau sikap seorang murid Kristus di tengah-tengah masa sulit. Yang pertama adalah bersukacita. Sama-sama katakan bersukacita. Bersukacita ya, joy. Joy, the joy of the Lord, that is my strength. Kenapa kita harus bersukacita? Firman Allah berkata karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Nah hari-hari ini saudara ya,
kita perlu yang namanya sukacita. Kita perlu sukacita karena kenapa? Dengan bersukacita kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Dengan bersukacita kita mampu untuk dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Kenapa kita harus bersukacita? Hari-hari ini dunia sedang di dalam masa-masa sulit. Dunia sedang ada di dalam masa-masa yang mencekam. Dunia sedang ada di masa-masa di mana orang seakan-akan tidak memiliki pengharapan lagi. Tapi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, orang-orang percaya harus tetap bersukacita. Berapa banyak yang tetap bersukacita hari ini saudara, dari rumah, bahkan di tempat di mana kami live di studio ini saudara, kita percaya kita semua tetap bersukacita dalam keadaan ini. Amin. Saya menerima pesan hari ini bahwa di Kalimantan Timur naik lagi korban, ada 6 ya, ada 6 yang terpapar yang positif dengan virus tersebut. Tapi kita tidak memikirkan virus itu saudara, yang kita pikirkan adalah bagaimana tetap menjaga hati kita bersukacita. Kita tidak memikirkan bagaimana virus itu datang kepada kita, tetapi yang kita pikirkan sekarang adalah kalau seandainya Tuhan mengizinkan kita pulang, dipanggil pulang lewat virus tersebut, bagaimana persiapan kita dari saat ini? Apakah kita menjalaninya dengan sukacita? Apakah kita menerima semua keputusan-keputusan yang Tuhan buat dalam hidup kita dengan sukacita? Saudara, biarlah hari ini saudara, kita tetap bersukacita. Bersukacitalah saudara, kata firman Tuhan, bersukacitalah. Itu adalah sebuah ajakan daripada Rasul Paulus, bagaimana ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma, dia mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang ada, dia menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma untuk tetap bersukacita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian lain juga firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu membuat tulang kita menjadi kering. Saudara, hari-hari ini saudara, kalau kita hanya memikirkan berita yang tadi saudara, maka kita akan mati dalam ketakutan kita. Tapi waktu kita memutuskan aku tetap akan bersukacita di dalam Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah sabarlah di dalam kesesakan. Respons seorang murid Tuhan di dalam kesesakan ini sabar. Sabar itu juga adalah salah satu buah dari roh ya, Roh Kudus, buah-buah roh ya. Sabar, kesabaran. Saudara, dalam saat-saat ini saudara, banyak orang yang tidak sabar. Kalau kita buka media sosial, kalau kita lihat berita saudara, banyak orang saling menghujat, banyak orang saling menghakimi, banyak orang saling menyalahkan. Ini salahnya presiden karena bekerja sama dengan China. Ini salah si ini, si menteri kesehatan. Ini salah si ini, salah si ini, salah si ini. Semua kita suka menunjuk salah ini, salah ini, salah ini, salah ini. Bahkan beberapa orang-orang yang saya perhatikan menghujat hamba-hamba Tuhan. Di mana hamba-hamba Tuhan yang katanya membuat mujizat? Di mana katanya yang sering buat KKR mujizat? Saudara, jemaat Tuhan GBI Bukit Belida, ini bukan waktu untuk saling menyalahkan. Ini bukan waktu untuk kita saling menghujat. Tapi untuk waktunya kita belajar untuk bersabar, menahan diri kita. Nah, itu beberapa waktu yang lalu saya menulis sebuah quote saudara di Facebook. Saya menulis bahwa dalam hidup kita ini bukan hanya kita mengisolasi diri kita dari virus corona, tetapi kita juga mengisolasi mulut kita, mengisolasi hati kita. Kita menjaga hati kita, menjaga jempol kita saudara. Karena jempol kita ini saudara berpotensi menyakiti hati orang lewat status-status yang kita buat di Facebook. Apalagi dalam keadaan seperti ini, bukan waktunya kita untuk menghujat orang lain. Kemudian saudara, kita menjaga hati kita saudara supaya tetap murni, menjaga mata dan pandangan kita supaya kita tetap dimampukan untuk bersabar. Saudara, kadangkala kita, darah muda kita saudara bergejolak ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mau orang lain melakukan seperti apa yang kita mau. Mau orang lain buat seperti apa yang kita inginkan. Padahal tidak selalu seperti itu saudara. Dibutuhkan waktu untuk bersabar. Bahkan saudara, kita mendengar beberapa waktu lalu, kalau saudara menonton TV,
Presiden mengumumkan ya bahwa virus ini akan berhenti ya pada 29 Mei. Jadi masa lockdown itu 29 Mei untuk Indonesia. Selama dari sekarang sampai 29 Mei ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita buat? Apakah kita berlarut dalam stres kita? Apakah kita kehilangan damai sejahtera? Apakah kita kehilangan sukacita? Atau apakah kita, saudara, saling tetap untuk menghakimi, menghujat satu dengan yang lain, sudah memojokkan ini, memojokkan itu, memojokkan sana? Saya pikir itu bukanlah sikap dan tindakan seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus di dalam kesesakan, dia memiliki kesabaran yang tinggi. Semoga saudara dan saya adalah orang-orang yang sabar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, saudara, poin yang ketiga dikatakan bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun ini artinya senantiasa, always do, ya. Selalu melakukan, continue ya. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Kita tetap berdoa dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Bertekunlah di dalam doa artinya apa? Senantiasa berdoa. Firman Tuhan dalam bagian lain dikatakan tetaplah berdoa. Bukan berarti karena dalam tekanan-tekanan seperti ini, saudara, lalu saudara kita mulai berpikir Tuhan itu jauh, atau ini murka Tuhan, atau ini tulah dari Tuhan. Sesungguhnya saya mau katakan kepada kita sekalian, ini bukanlah murka Tuhan, ini bukanlah tulah dari Tuhan, karena saya percaya Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Saudara, kalau ini adalah murka Tuhan, kalau ini adalah tulah dari Tuhan, saudara, pendeta yang kemarin, saudara, tidak akan pernah meninggal dengan cara seperti ini. Kemudian pester-pester, ya, para romo, ya, para rohaniawan di Itali, para imam-imam tidak akan meninggal dengan cara seperti ini, saudara. Karena kenapa? Ini bukanlah tulah, ya, ini bukanlah murka daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dalam hal ini kita boleh berpikir jernih, saudara dapat membedakan. Jadi saudara jangan main copot ayat sana sini, saudara. Oh, ini murka atau tulah dari Tuhan, jadi kita harus taruh darah di ambang pintu kita, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Silakan dilakukan kalau Anda percaya dan mengimani itu. Tapi Anda jangan mengimani bahwa ini adalah tulah dari Tuhan. Karena saudara, kalau ini tulah dari Tuhan, maka tidak ada satupun yang luput, saudara. Kalau ini adalah murka dari Tuhan, tidak ada satupun kita yang luput. Nah, karena itu percaya saudara bahwa sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi dan memberikan kesempatan kepada kita. Saudara harus seimbang, saudara. Di dalam penelitian kesehatan, literatur yang ada, kalau saudara baca, saudara, sebelum virus corona ini, itu sudah ada beberapa virus yang lebih ganas. Sebut saja salah satunya namanya virus Spanyol. Itu menewaskan 50 juta penduduk di bumi ini pada awal abad 20. Saudara boleh searching di Google, saudara. Kemudian ada HIV AIDS yang sampai hari ini tidak ditemukan obatnya. Ada flu Spanyol, saudara, tadi ada flu Spanyol, ada HIV AIDS, saudara. Kemudian ada flu babi, flu Hong Kong, dan semua ini adalah wabah yang sampai hari ini itu bisa datang sesekali dalam di belahan dunia ini, bahkan di Indonesia, saudara, bahkan mungkin di tempat kita. Tapi kita berdoa, saudara, Tuhan melindungi kita. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan kita berpulang lewat peristiwa ini, saudara, kita harusnya sudah siap. Amin. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya selalu memiliki kesiapan ketika sang guru memanggil untuk datang kepada gurunya. Tidak ada alasan lain untuk menolak, saudara, selain kita berkata, ya, ini aku, I am here, ya, ini aku. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan kita semua, sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi dan melangkah, kita menjadi murid-murid Kristus yang berpikir dengan bijaksana, bertindak dengan hati-hati, saudara, dan kita menjadi murid-murid Kristus yang terus bersuka cita. Kita menjadi murid-murid Kristus yang tetap bersabar dalam tekanan, dalam kesesakan, dan kita menjadi murid-murid Kristus yang tetap tekun berdoa, saudara.
Bahkan mungkin kita berdoa dalam hal masa senang itu adalah hal yang biasa. Tapi dalam tekanan sekarang, pada waktu kita beribadah di rumah, pada waktu kita hanya mengadakan ibadahnya beberapa orang, ini menjadi sebuah problema dan tantangan, saudara. Nah, karena itu aplikasi dan pelajarannya dalam hidup kita adalah apa, saudara? Dari peristiwa ini, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yang kita baca, yang kita renungkan, sudahkah kita bersuka cita di dalam tekanan kita? Ataukah kita masih bersungut-sungut? Sudahkah kita menjadi orang yang sabar ketika kita menghadapi tantangan dan ujian, tekanan dalam hidup kita? Apakah kita tetap menjadi orang yang bersungut-sungut, ataukah kita menjadi orang yang selalu bersabar? Sabar sih iya gitu ya, tapi sabar itu menyakitkan, emang iya. Karena untuk bersabar, saudara, kita harus menyelipkan, kita harus mematikan, saudara, keinginan kita yang menggebu-gebu itu, saudara, untuk menerkam, saudara. Untuk bersabar itu dibutuhkan, saudara, kerelaan untuk mematikan daging kita, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, sudahkah kita hari-hari ini masih tetap setia berdoa? Kalau belum, saudara, mulai ambil langkah, mulai ambil keputusan, kita setia berdoa. Berdoalah, saudara, walaupun kasih kita tidak melihat mujizat, walaupun kita tidak mengalami keajaiban, kita tetap berdoa. Amin. Kita tetap berdoa walaupun kita tidak mengalami namanya keajaiban, kita tidak melihat tangan Tuhan menolong kita, tapi kita memiliki iman. Di dalam doa kita mendapat kekuatan. Di dalam doa kita mendapat penghiburan. Di dalam doa kita mendapatkan damai sejahtera dan kedamaian. Sebab doa itu bicara hubungan dengan Tuhan. Doa itu bicara personal kita dengan Tuhan. Doa bicara tentang komunikasi kita dengan pemilik hidup kita. Karena itu orang-orang sering berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi kalau tidak berdoa, tidak punya napas. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat bagian firman Tuhan yang singkat hari ini membawa dan menolong kita semua untuk bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia GBI Kelir Bukit Belida, menjadi murid-murid Kristus yang tetap bersuka cita dalam tekanan dan pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan tetap setia berdoa di dalam keadaan apapun. Firman Tuhan sampai hari ini saya tutup dengan pesan gembala. Ini dia. Silakan disaksikan pesan gembala berikut ini sebelum saya berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah yang Kau boleh kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini biarlah kami boleh belajar untuk bersuka cita di tengah-tengah tekanan seperti ini ya Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk kami bersabar di dalam kesesakan. Lewat firman Tuhan hari ini kami boleh belajar untuk kami tetap terus bertekun di dalam doa-doa kami. Kami tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dunia ini akan goncang, dunia ini akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan dan firman-Mu tetap tinggal senantiasa sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami boleh diperbaharui sesuai dengan kehendak-Mu oleh kuasa firman-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memegang, Roh Kudus selalu memegang akan setiap langkah kehidupan kita, memegang tangan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Peganglah tanganku.
Simfoni indah ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib yang menang, Yesus namanya. Mari kita satu di dalam doa, arahkan hatimu dan tanganmu, kita akan